Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu lagi Android TV Box keluaran dari brand atau merek ZTE. Tipe atau line up terbarunya yaitu B866F. Banyak dicari saat sekarang ini sih ya. Untuk produk ZTE bagi yang sudah berpengalaman atau yang sudah pernah menggunakannya tentu sudah tahu ya terhadap kualitasnya, terkenal dengan kebandalannya dan tahan lama. Untuk ZTE B866F ini digunakan oleh beberapa provider telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dari segi fitur, nanti akan kita coba lihat seperti apa saja fiturnya, kenapa itu dicari oleh banyak orang. Oke, jika kita perhatikan dari segi box seperti yang terlihat di sini warnanya adalah warna coklat. Kemudian ada gambar dan beberapa tulisan yang sangat simpel sekali. Dan kita tidak bisa menemukan spesifikasi teknis lengkap dari ZTE B866F ini, kecuali informasi terkait dengan adaptor yang digunakan, di mana outputnya itu adalah 12 volt 1 ampere. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat, kita cek ya kelengkapan apa saja sih yang terdapat dalam paket yang kita terima ini. Jadi inilah kelengkapan yang kita terima. Yang pertama itu kita sudah mendapatkan kabel AV out ya. Kabel AV out ini bisa digunakan untuk televisi tabung. Jadi tinggal kita pasangkan saja, di mana jacknya itu adalah jack 3,5 mm ke port RCA standar seperti biasa. Panjangnya kurang lebih 1 meteran ada. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI. Namun lagi-lagi nih untuk kualitasnya adalah biasa-biasa saja. Sebaiknya kalau seandainya ingin dipakai sendiri di rumah, ganti kabel HDMI-nya dengan kualitas yang lebih baik ya, yang ada lapisan goldnya atau lapisan emasnya pada bagian yang saya tunjuk ini. Namun dari segi kabelnya ini tidak terlalu kaku ya, jadi cukup lentur kalau saya lihat. Kemudian selanjutnya kita juga sudah mendapatkan kabelan untuk koneksi ke jaringan internet. Jadi dengan menggunakan kabel ini tentunya koneksinya menjadi lebih stabil. Dan kita juga sudah mendapatkan adaptor, spesifikasinya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, 12 volt 1 ampere, dan ini sudah EU plug-in standar colokan yang ada di Indonesia, jadi tinggal digunakan saja. Cukup panjang kabelnya, 1 meteran ada, dan ini tidak licin, dan sidik jari pun juga tidak gampang untuk nempel, karena warnanya itu adalah hitam doff dan ada tekstur kulit jeruknya ya, sehingga dia itu tidak licin. Dan ini adalah remote controlnya. Dari segi kelengkapan tombol bisa diperhatikan, di mana remote control ini juga bisa dipakai sebagai remote control televisi, hanya sebatas untuk tombol on-off-nya saja. Bagaimana cara untuk men-setupnya kita juga belum tahu ya, atau mungkin saja ini berlaku hanya untuk beberapa brand merek televisi tertentu saja. Dan untuk tombol shortcut juga sudah banyak tersedia, shortcut untuk YouTube, Netflix, Prime Video, dan apps. Mudah-mudahan saja keempat tombol ini bisa berfungsi dengan baik. Tombol-tombol nyaman, enak pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali. Tombolnya terbuat dari karet, karetnya empuk ya. Kemudian pada saat kita genggam pun juga tidak licin, karena di sini ada tekstur kulit jeruknya dan nyaman ya, ergonomis juga ya. Untuk baterai, dia menggunakan 2 buah baterai AAA, namun tidak disediakan ya. Kita bisa cari sendiri, kita coba pasang aja baterainya. Nah, begitu sudah kita pasang baterainya ini, maka nanti setiap tombol yang kita tekan maka akan muncul lampu LED indikatornya. Nah, di bagian ini dia akan berkedip-kedip untuk meresponnya. Jadi kita bisa tahu apakah tombolnya berfungsi dengan baik atau tidak. Dan untuk remote control yang kita terima ini juga sudah mendukung untuk voice command atau voice assistant, atau disebut juga dengan perintah suara. Cukup dengan menekan tombol ini saja, kemudian silahkan kita mengatakan sesuatu, misalnya membuka YouTube, maka YouTube akan terbuka secara otomatis seperti itu. Jadi ini cukup menarik. Dan selanjutnya ini adalah untuk Android TV Box-nya, ukurannya sih tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Warnanya adalah hitam doff. Menarik karena sidik jari lagi-lagi nih tidak gampang untuk nempel ya, sehingga tidak terkesan kotor. Tidak itu saja, untuk debu pun juga tidak gampang untuk nempel di bagian Android Box-nya ini. Warnanya adalah hitam doff seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Di bagian atasnya itu adalah polos seperti yang kita lihat. Lalu di bagian sisi depannya itu hanya terdapat lampu LED indikator saja. Lampu LED indikator ini akan berkedip pada saat kita menekan tombol apapun pada remote control sebagai responnya begitu. Kemudian di sisi bagian sebelah kanannya hanya terdapat tulisan HDMI saja. Di bagian sisi sebelah kiri terdapat 2 buah port USB. Versinya masih menggunakan versi 2 dan 1 buah slot untuk TF card. Jadi kalau seandainya ingin pasang micro SD bisa dipasangkan di bagian yang ini ya. Nah, ini micro SD yang kita gunakan, kapasitasnya adalah 64
GB, jadi tinggal kita masukkan saja. Kemudian pada sisi bagian belakangnya, nah portnya cukup lengkap ini di bagian sisi belakangnya. Di mana di sini terdapat tombol on off. Jadi kalau seandainya ingin dimatikan atau ingin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka sebaiknya tombol ini ditekan ya. Kita matikan saja dengan menggunakan tombol pada sisi bagian belakangnya. Lalu di sini juga terdapat port untuk adaptor, lalu ada port untuk AV out. Nah, AV out untuk televisi tabung tentunya ya, kabelnya sudah tersedia, jadi tinggal dicolokkan saja di sini dan di bagian sisi yang lain. Ini juga nanti ditancapkan ke televisinya. Ingat ya, yang kuning ini adalah untuk video, sementara yang merah dan putih itu adalah untuk audionya, kiri dan kanan. Kemudian sudah terdapat juga port HDMI untuk televisi LED, LCD maupun yang sejenis yang memiliki port HDMI in tentunya. Lalu ada juga port untuk LAN-nya. Nah, untuk koneksi yang lebih stabil sebaiknya menggunakan ini tentunya untuk koneksi internet ya. Kemudian ini juga sudah terdapat port SPDIF. Jadi bisa dihubungkan ke home theater sehingga suaranya itu menggelegar. Tapi kalau seandainya dihubungkan menggunakan HDMI pun bisa untuk Dolby audionya. Tidak ada masalah sama sekali. Dan pada sisi bagian belakang seperti yang teman-teman lihat adalah seperti ini saja. Terdapat pad yang terbuat dari karet. Seharusnya ini nempel cukup baik ya, ini cukup menempel cukup baik, tidak licin. Kemudian sayang sekali ya jika kita perhatikan pada sisi bagian belakangnya ini tidak terdapat ventilasi udara, sangat disayangkan sekali. Tidak hanya pada sisi bagian belakangnya saja, di sisi-sisi yang lainnya pun ventilasi udaranya juga tidak tersedia. Khawatir saja untuk pemakaian jangka waktu yang lama akan overheat. Namun bersyukurnya ini adalah brand ZTE yang terkenal dengan kebandelannya. Nah, untuk memastikannya nanti akan kita ukur suhunya setelah kita gunakan kurang lebih selama 1 jam. Berikut spesifikasi lengkapnya. Untuk booting butuhkan waktu selama 40,4 detik saja dengan tampilan simpel dengan animasi tulisan Android TV. Dan berikut ini tampilan home screen-nya. Android Box ini menggunakan sistem operasi Android TV versi 11. Ingat, ini bukan sistem operasi Android tablet yang GUI-nya dikostumasi seperti sistem Android TV. Jika diinginkan, maka sistem operasinya masih dapat di-upgrade ke versi 12. Namun dikarenakan sistem operasinya masih belum stabil, maka kita tetap menggunakan versi 11 ini. Sebelum menggunakannya, maka kita lakukan setup terlebih dahulu. Pertama, kita koneksikan ke jaringan internet dengan cara masuk ke setting, lalu pilih network and internet, pilih salah satu jaringan Wi-Fi yang tersedia. Nah, ZTE B866F ini sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Selain menggunakan jaringan Wi-Fi untuk koneksi ke jaringan internet, juga dapat menggunakan kabelan melalui port Ethernet LAN yang tersedia. Tahapan kedua, masuk ke akun Gmail aktif yang sudah terdaftar melalui submenu Account and Sign In. Tahapan ini sangat penting sekali untuk memudahkan pengoperasiannya. Misalnya saat akan masuk ke Google Play Store untuk kebutuhan instalasi aplikasi. Berikut ini pilihan submenu pada menu Device Preference. Dan berikut ini informasi lengkap sistem pada Android TV Box ini yang dapat kita lihat pada submenu About. Jika tidak familiar dengan GUI berbahasa Inggris, maka dapat diubah ke bahasa lainnya termasuk bahasa Indonesia dengan pilihan submenu Language. Dengan memilih submenu Display and Sound, lalu Screen Resolution, kita dapat memilih dukungan resolusi yang tersedia. Jika perangkat televisinya mendukung 4K, maka pilihan resolusi 4K akan tampil. Android TV Box ini sudah mendukung fitur HDMI CEC, di mana untuk mematikan ini dan televisi cukup dengan menggunakan satu tombol power saja, dapat dinonaktifkan jika tidak membutuhkannya. Untuk urusan audio sudah mendukung Dolby Audio dan turunannya, dapat digunakan jika perangkat yang digunakan mendukung. Dengan menggunakan fitur ini serasa menghadirkan bioskop di rumah kita. Pada submenu Storage, terlihat kapasitas internet storage atau ROM-nya adalah 32 GB, lega dan tentunya dapat digunakan untuk menginstal banyak aplikasi. Android TV Box ini sudah mendukung fitur Google Assistant atau Voice Command atau disebut juga dengan perintah suara. Pastikan remote controlnya mendukung dan fitur Google Assistant-nya sudah diaktifkan. Nah, ini contoh penggunaan dari perintah suara tersebut. What is the best movie this week? Tell me the best movies today. Selain itu, ZTE B866F versi 1.1 ini juga sudah mendukung Google Certified, memiliki fitur Chromecast built-in,
yang berfungsi untuk casting dari smartphone ke layar televisi. Pastikan keduanya berada dalam satu jaringan yang sama. Kabel kurang lebih adalah 80 sampai dengan 1 meter biasanya standar. EU plug-in sesuai dengan standar colokan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk spesifikasi outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Nah, fungsi tombol power pada remote control dapat diatur pada pilihan submenu power definition. Di dalam hal ini pilihan kita adalah shutdown. Pilihan remote and accessories berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat Bluetooth lainnya seperti Bluetooth remote control, gamepad, dan lain-lain. 4 tombol shortcut pada remote control sayangnya tidak semuanya berfungsi. Hanya tombol shortcut Netflix dan app saja yang dapat digunakan. Dan ini tentunya sesuai dengan dukungan versi remote controlnya. Untuk update versi remote control pada operating system ini, bagi yang mengetahui silakan komen di kolom komentar yang tersedia. Dengan menggunakan aplikasi AIDA 64 terlihat, adapun hardware yang digunakan adalah Amlogic dengan RAM 2 GB dan total internal storage 25,12 GB. Sisanya dari 32 GB terpakai untuk kebutuhan operating system. Sudah memiliki modul Bluetooth versi 4+, artinya versi Bluetooth yang digunakan sudah di atas versi 4. Untuk CPU menggunakan Amlogic dengan kecepatan setiap core-nya adalah 2004 MHz. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60 Hz dan OpenGL IS 3.2. Untuk kategori Android TV Box ini sudah termasuk baik, sehingga gambarnya cukup tajam dan dapat digunakan untuk kebutuhan bermain games. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Android TV Box ini sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Adapun sistem operasi yang digunakan adalah Android 11 Red Velvet Cake dengan status sudah di root. Inilah beberapa games yang dapat berjalan baik pada Android TV Box ini. YouTube berjalan lancar, mendukung HDR dengan resolusi maksimal 4K jika televisi yang digunakan mendukung. Untuk kebutuhan streaming lainnya lancar, dapat menginstal aplikasi yang sesuai baik yang berbayar ataupun yang gratisan. Pastikan bandwidth internet yang digunakan memadai, disarankan di atas 20 Mbps. ZTE B866F versi 1.1 ini juga sudah Netflix certified dengan Wide-Fine DRM Security Level L1, sehingga mendukung Netflix dengan resolusi maksimal 4K. Prime Video dapat berjalan dengan lancar dengan resolusi maksimal 4K, namun sayang saja tombol shortcut Prime Video tidak dapat digunakan. Berikut ini hasil benchmarking Android TV Box ini menggunakan aplikasi Geekbench 5. Dan berikut ini perbandingannya dengan Android TV Box lain. Kualitas gambar tajam mendukung kodek HEVC H265. Berikut ini kualitas audio videonya. Dan berikut ini daya yang dibutuhkan dan suhunya setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jaman. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. ZTE B866F versi 1.1 menggunakan sistem operasi Android TV, sudah Google Certified dan Netflix Certified, memiliki fitur Chromecast built-in, dapat memutar YouTube dengan resolusi maksimal 4K, didukung fitur HDR sehingga gambar lebih detail, tajam, dan bersih. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tidak kalah pentingnya untuk kemudahan operasi Android TV Box ini sudah mendukung Google Assistant. Walaupun tidak memiliki ventilasi udara, panasnya masih dapat terkendali dengan baik. Jadi dengan begitu ZTE B866F ini layak untuk dipertimbangkan untuk dipinang. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.